يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam live streaming pada siang hari ini. Yang berikutnya sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau yang ittiba kepada ajaran beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Jadi gini teman-teman semua, masalah kesehatan itu kan berkaitan erat dengan antibodi ya. Kalau antibodi kita itu kuat, otomatis juga kita akan cenderung sehat. Tapi kalau misal antibodi itu dia itu lemah, maka akan mudah sakit. Jadi sakit itu ada yang sakit yang pertama karena antibodi lemah, yang kedua sakit karena benturan atau kecelakaan. Nah kalau sakit karena kebenturan, kecelakaan, dislokasi ini beda lagi. Berarti kan karena ada faktor yang lain. Berarti kan karena ada faktor benturan fisik dan semacamnya. Tapi kalau semisal selain yang itu berarti berkaitan dengan antibodi. Nah antibodi itu nanti dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, antibodi itu dipengaruhi oleh kondisi psikis seseorang, pikiran atau kondisi psikisnya atau kondisi keimanannya. Ya itu sudah inilah satu pembahasan lah masalah psikis itu. Masalah psikis berarti masalah kejiwaan. Itu nanti kan berarti kan berhubungan dengan keimanan dan semacamnya. Terus yang kedua, yang mempengaruhi antibodi yang kedua itu berarti psikis, yang kedua dari pola makan. Dari pola makan itu nanti mempengaruhi antibodi. Terus yang ketiga yaitu dari apa? Sirkulasinya harus lancar, sirkulasi darah harus lancar. Dengan cara apa? Bergerak. Jadi olahraga. Kalau antibodi pengen bagus berarti yang pertama diperbaiki dari psikisnya. Hubungannya dengan Allah Ta'ala itu harus bagus, harus baik, kondisi kejiwaannya harus baik. Terus yang kedua harus memakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Terus yang ketiga harus apa? Memastikan sirkulasi darah dan getah bening dalam tubuh kita itu lancar. Dengan cara apa? Olahraga. Nah itu kan gitu. Kalau malas olahraga ya sudah ke tukang pijet saja biar dipijiti biar lancar. Karena tukang pijet itu kan laku ketika orang-orang malas olahraga atau malas bergerak. Kan seperti itu. Nah lanjut kita pembahasan seputaran masalah kesedihan. Sedih ini kan karena apa? Ada sedih bisa karena kehilangan sesuatu hal. Kecewa, terus bikin sedih dan semacamnya. Nah, kalau semisal dia sering sedih dan semacamnya, sifat sedih itu dia menenggelamkan energi. Assalamualaikum, monggo Bu Sulika. Sifat sedih dia menenggelamkan energi. Kalau punya GERD olahraganya gym, angkat beban, boleh nggak ya? Ya kalau semisal energinya masih bagus, masih terpenuhi energi ya enggak masalah. Cuma kalau semisal energinya drop ya olahraganya minimal menggerakkan sendi-sendinya. Senam-senam ringan, digerakkan sendi-sendinya dari kepala, pundak, perut, dada, pinggul, kaki, itu digerakkan semua sendi-sendinya. Minimal menggerakkan sendi, tidak harus mengangkat beban.
Kalau semisal angkat beban itu kan membutuhkan energi yang besar. Berarti kalau semisal dia masih ada GERD, lemah, letih, lesu, keliengan, ya olahraganya cukup yang menggerakkan sendi-sendi saja supaya getah bening lancar, ototnya lentur, peredaran darahnya lancar. Itu aja. Terus yang berikutnya eh, masalah tadi kita membahas masalah kesedihan ya. Sedih ini nanti komplikasinya ke apa? Kesedihan ini nanti akan komplikasinya yang pertama mesti ke nafas. Jadi sesek nafasnya biasanya. Kenapa kok kesedihan membuat seseorang itu jadi nafasnya jadi sesek? Ya karena kan ketika orang sedih itu kan cenderung ini, dadanya mesti cenderung mingkup gini. Dadanya cenderung mingkup. Lah ketika dada cenderung mingkup, maka apa? Paru-paru, volume paru-paru dia juga akan mengkerut. Yang tadinya paru-paru itu bisa kembang kempis lebar gini. Tapi kalau semisal dia ada kesedihan, karena sifat kesedihan itu kan membuat seseorang itu posturnya jadi gini. Nah, itu akan apa? Menyempitkan kembang kempisnya dari paru. Nah, kalau semisal kembang kempis dari paru itu bermasalah karena ada faktor psikis, kesedihan, maka apa? Akan membuat seseorang itu menjadi sesak nafas. Kalau orang sedih mesti gitu. Akan membuat seorang itu jadi sesak nafas. Karena dari postur parunya itu dia mengecil. Posturnya seharusnya itu dia bisa kembang kempisnya itu maksimal gini. Karena dia ada kesedihan, maka dia akan mengkerut dan akan menimbulkan sesak nafas. Ya, terus berhubungannya apa nanti masalah energi dan kesedihannya? Kok terus orang sedih, sesak nafas, kok jadi lemah, letih, lesu, energinya drop dan semacamnya, itu hubungannya apa? Itu kita harus paham dulu. Yang pertama, energi. Saya banget itu Beb. Iya Bu, ini pembahasannya masalah kesedihan. Insya Allah nanti kita pembahasan masalah beberapa psikis ya. Ini saya ada kitabnya. Karena di kitab holistik ini dibahas semua itu masalah psikis, ada masalah kesedihan, rasa kemarahan, rasa gembira, terkejut, ketakutan, itu ada semua pembahasannya. Dan nanti secara holistiknya penjelasan seperti apa dan secara keorganannya nanti efeknya di apa di organnya. Nah kalau misal dia sedih kan otomatis kan paru-parunya jadi mingkup karena dia mengkerut seperti ini. Nah terus hubungannya apa nanti dengan energi? Nah energi itu kan dia diperoleh dari apa? Energi itu diperoleh dari yang pertama makanan, yang kedua oksigen, terus yang ketiga pemanas di dalam tubuh kita, kan gitu. Jadi energi itu kalau semisal di kita seperti memasak ya, itu ada kualinya, berarti apa? Lambungnya. Terus ada makanannya, berarti apa? Yang diolah. Terus yang ketiga harus ada apinya yang memanaskan. Terus yang berikutnya ada apa? Ada oksigen. Karena api itu tidak akan hidup ketika tidak ada oksigen. Saya ulangi lagi ya. Ini prinsip energi dalam tubuh kita. Kalau energi itu ibarat kita memasak. Yang pertama ada kualinya, berarti ada lambungnya. Kan gitu yang memasak. Terus yang kedua ada makanan yang dimasak. Terus yang ketiga ada api yang memanaskan. Terus yang keempat harus ada oksigen yang menghidupi api. Kan gitu. Jadi ketika kita pengen memperoleh energi, cara masaknya tuh gitu, makanannya harus bagus, terus apinya juga harus bagus. Api akan hidup ketika ada oksigen. Lah berarti di sini oksigen itu nanti mempengaruhi energi pada apa? Penghangat api di dalam tubuhnya, energi penghangat dalam tubuhnya. Karena api tidak akan hidup ketika tidak ada oksigen. Nah, oksigen berarti dia berpengaruh pada organ paru-paru. Nah, kalau semisal seseorang sering bersedih, dadanya cenderung mingkup, kembang kempisnya tidak bisa maksimal, maka otomatis apa? Oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya juga tidak akan maksimal.
Karena kenapa? Kembang kempisnya nggak maksimal karena dia sedih, cenderungnya dia akan mengkerut seperti ini. Orang sedih itu cenderung mengkerut seperti ini. Nah, ketika dia ini sedih cenderung mengkerut seperti ini, nafasnya nggak bisa panjang, cenderung sesak nafas, maka oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya juga tidak maksimal. Kalau oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya nggak maksimal, maka apa? Penghangat di dalam tubuhnya juga akan redup, mesti energinya juga akan drop. Makanya kalau orang yang sedih berkepanjangan tidak segera diselesaikan masalah kesedihannya, maka apa? Akan membuat seseorang itu lemah, letih, lesu karena energinya drop. Nah, itu yang harus kita pahami. Lah, kalau semisal apa itu namanya? Nanti hubungannya apa kalau semisal dia dengan pola makan? Nanti hubungannya apa dengan pola makan dan dengan kesedihan? Yang pertama, kesedihan itu dia menenggelamkan energi. Terus yang kedua, sifat energi dia itu hangat. Sifat energi dia itu hangat. Kalau orang bersedih, dia energinya akan tenggelam. Ketika energinya tenggelam, penghangat dalam tubuhnya tenggelam, maka apa? Tubuhnya akan cenderung dingin. Tubuhnya akan cenderung dingin. Lah, ketika tubuhnya cenderung dingin, sedangkan sifat dingin dia akan memunculkan kelembapan ataupun akan memunculkan dahak. Sifat dingin dia akan memunculkan dahak. Jadi kalau misal orang sering bersedih, orang gampang bersedih, dadanya mingkup, nafasnya sesek, mesti apa? Akan memunculkan dahak. Karena sifat dari dingin dia memunculkan dahak. Ditambah lagi seharusnya volumenya paru-paru bisa segede ini, tapi ketika dia itu sedih, maka volumenya menjadi mengkerut. Nah, sedangkan di paru-paru itu juga ada apa? Juga ada pelumas, juga ada lendir untuk melumasi paru. Ketika dia seharusnya itu lendirnya itu cukup untuk melumasi paru yang sebesar ini, tapi ketika dia kondisi sedih, paru-parunya jadi cenderung mengkerut, maka apa? Lendirnya tadi yang volumenya berlebih akhirnya volume lendirnya juga kan berlebih. Seharusnya bisa untuk paru-paru sebesar ini, karena dia cenderung sedih dan mengkerut seperti ini, maka cenderungnya apa? Cenderungnya akan berlebih di lendirnya. Nah, dengan seperti itu ditambah lagi, semisal dia ada sesak nafas, energinya semakin drop, maka apa? Lendirnya juga tidak hilang-hilang. Nah, itu yang masalahnya di situ. Nah, itu kalau semisal kita bicara masalah di organ paru-parunya. Terus yang berikutnya, berarti kan tadi yang mempengaruhi energi itu kan dari oksigen. Jadi misal oksigen yang masuk itu tidak maksimal, maka energi penghangat dalam tubuhnya juga akan lemah. Lah, ketika energi penghangat di dalam tubuhnya itu lemah, maka apa? Akan membuat dia itu juga jadi malas makan. Akan membuat menjadi malas makan. Karena ingat, sifat energi penghangat, dia itu yang menggerakkan organ. Jantung itu akan bergerak ketika dia itu ada energi penghangatnya untuk menggerakkan. Termasuk lambung itu juga akan bergerak ketika ada energi penghangat. Lambung itu akan bergerak maksimal, akan menguras makanan secara maksimal ketika ada energi penghangatnya, kan gitu. Nah, semisal energi penghangat di dalam tubuhnya lemah karena dia ada kesedihan, karena sifat sedih dia itu menenggelamkan energi, membuat oksigen yang seharusnya masuknya itu bisa maksimal tidak maksimal karena dia itu mengkerut seperti ini, nafasnya sesek. Nah, kalau energinya lemah, energi penghangat dalam tubuhnya lemah, maka apa? Energi yang ada di lambung tadi juga ikut lemah, sehingga orang yang bersedih itu cenderungnya jadi malas makan. Karena emang nggak ada rasa lapar, karena lambungnya cenderung dingin, penghangatnya itu kurang untuk mengolah makanan itu kurang, sehingga tidak menimbulkan rasa lapar, sehingga apa? Akan terjadi kembung, terus juga tidak nyaman di perut, sebah dan semacamnya, nggak ada nafsu makan dan semacamnya. Ya otomatis lama-lama nanti juga bermasalah di lambung. Kembali lagi ke lambung juga nanti juga akan jadi masalah.
ketika itu tidak segera diselesaikan gitu loh. Bib, saya punya sepupu, setiap dia posisi perasaan sedih banget dia pasti pingsan. Itu penyakit apa ya? Nah, kalau semisal dia sedih terus banget terus dia pingsan, ya energinya drop lah. Karena sifat dari sedih itu kan menenggelamkan energi. Energi penghangatnya drop. Nah, kalau semisal dia sedih, dia mingkup seperti ini, energinya drop dan semacamnya, seharusnya energi itu bisa memompa darah ke seluruh tubuh, yang membawa makanan, yang membawa oksigen itu kan darah kan, sari makan dan semacamnya yang dibawa, yang sudah diolah dalam tubuh kita sehingga dialirkan ke darah, terus di situ juga ada oksigen, itu kan yang memompa itu kan jantung. Lah jantung itu tidak akan memompa ketika tubuhnya itu dingin. Kalau tubuhnya cenderung hangat, organ-organnya itu cenderung hangat, dia bekerja maksimal, jantung pun juga akan bekerja maksimal untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika dia energinya drop, otomatis darah yang ke kepala juga tidak maksimal. Seperti itu. Karena akan cenderung dingin, energi penghangatnya drop. Makanya itu nanti yang membuat dia itu sedih, tahu-tahu pingsan, langsung drop. Ya iyalah, energi dalam tubuhnya tidak mampu. Energi tubuhnya tidak mampu untuk membuat dia tetap tersadar gitu loh. Jadi gitu ya, itu kembali lagi dicek di psikisnya dan pola makan. Lah nanti pola makan juga mempengaruhi. Lah kembali lagi ke masalah ini, kesedihan nanti juga bisa mempengaruhi di lambung, Jadi akan membuat apa? Seseorang itu juga menjadi males makan. Terus kalau semisal sudah males makan, akhirnya apa? Ya energinya tambah drop. Kalau dia sudah sedih, malas makan, energinya mesti tambah drop. Lah apalagi nanti ketika dia makan, yang dimakan makanan yang tidak mencukupi gizinya. Dia sedih, ada pikiran berat dan semacamnya, malas makan, pengennya ngemil, yang dimil roti. Pengennya ngemil, yang dimil cilok, cireng. Pengennya ngemil, yang dimil buah. Nah itu ya otomatis akan membuat sistem cernanya tambah drop. Akhirnya apa? Enggak sembuh-sembuh. Akhirnya tadi ya gara-gara kesedihan, sesak nafas, komplikasi ke sistem cerna. Sistem cerna bermasalah karena yang dimakan tidak memenuhi gizinya, dan yang dimakan memberatkan lambungnya atau sistem cernanya untuk mencerna makanan tadi. Sudah energinya lemah, makanan yang masuk tidak memenuhi gizinya, drop lah. Walaupun diawali dari kesedihan. Karena nanti masalah penyakit itu kan bisa diawali dari psikis, mempengaruhi di organ, atau penyakit organ dulu yang mempengaruhi di psikis. Salah pola makan dulu sehingga mempengaruhi di psikis, atau nanti dia itu memang masalah psikis dulu, akhirnya mempengaruhi pola makan, akhirnya dia sakit. Akhirnya apa sakitnya diawali dari psikis. Karena nanti gini, di dalam keilmuan pengobatan ya pada umumnya ya saya membahasnya pengobatan tradisional lah, karena saya bukan seorang dokter, saya hanya seorang terapis. Kalau dalam pengobatan tradisional nanti itu akan ada bisa dikatakan tuh 3 mazhab. 3 aliran itu. Nanti ada aliran yang dia itu yang membahas seputaran psikis saja. Nanti jadi masalah masalah penyakit itu dibahas mesti masalah psikis terus. Nanti ada yang seperti itu. Jadi semua penyakit 70% karena faktor psikis. Nah, nanti ada yang seperti itu. Lah nanti ada lagi orang yang mengatakan, woi masalah penyakit itu kebanyakan dari pola makan. Wah nanti ada yang seperti itu. Terus nanti ada lagi yang mengatakan masalah penyakit itu karena faktor struktur tulang belakang. Wah. Nanti ada yang seperti itu. Jadi ketika nanti kita di edukator masalah kesehatan ya nanti akan beragam. Mereka nanti ada yang cenderung mengatakan masalah penyakit itu dari masalah psikis, terus ada yang cenderung masalah penyakit itu berawal dari masalah pola makan yang salah, terus masalah penyakit itu berawal dari postur tubuh yang tidak simetris. Berarti dia itu nanti mesti terapinya berhubungan dengan
ini dengan tulang belakang gitu. Nanti itu akan ada yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Lah, terus apakah itu salah ketika mereka mengatakan penyakit kebanyakan dari masalah psikis? Terus ada juga yang mengatakan penyakit kebanyakan dari masalah makanan. Terus penyakit berawal dari masalah struktur tulang belakang. Apakah itu salah? Semuanya nggak ada yang salah. Semuanya betul. Semuanya betul. Orang mengatakan masalah psikis nanti mempengaruhi di organnya, betul, emang itu ada seperti itu. Terus yang berikutnya, masalah penyakit dari pola makan nanti yang mempengaruhi kesehatan dan mempengaruhi di organnya, ya betul, karena memang ada seperti itu. Terus juga nanti ada yang mengatakan masalah penyakit itu karena struktur tulang belakang atau struktur tubuhnya yang tidak simetris sehingga menyebabkan dia sakit, ya betul. Semuanya tuh betul, nggak ada yang salah. Semuanya tuh betul, nggak ada yang salah. Cuman salahnya satu, karena itu kan ada kasusnya semua itu. Orang sakit karena faktor psikis, orang sakit karena faktor pola makan, orang sakit karena struktur tulang belakang yang tidak simetris. Semuanya itu ada kasusnya. Yang salah itu satu, ketika mereka mengklaim bahwa kebanyakan ataupun semua penyakit karena faktor psikis, semua penyakit karena faktor makanan, semua penyakit karena faktor tulang belakang. Itu yang salah ketika mereka mengklaim seperti itu. Artinya apa? Artinya itu semuanya itu betul. Tinggal kita saja yang mendiagnosa. Bahwa dia itu sebenarnya masalah sakitnya dia itu cenderung di pola makan atau cenderungnya di masalah psikisnya atau cenderungnya dia itu masalah di tulang belakang yang tidak simetris. Itu kan sebenarnya kan saling berhubungan. Tinggal kita itu mendiagnosa saja nanti dia itu dominannya yang di mana. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjut ke materi ya teman-teman ya. Terus kita tadi membahas masalah kesedihan. Nah, jadi nanti kalau misalnya seorang sedih, otomatis akan mempengaruhi di nafsu makannya. Ketika dia tidak nafsu makan, kenapa tidak nafsu makan? Karena sifat sedih dia itu menenggelamkan energi. Maksudnya menenggelamkan energi seperti apa? Karena orang sedih mesti dadanya mengkerut sehingga volume paru-parunya yang tadinya seharusnya segede ini dia akan menyusut. Ketika dia menyusut, maka asupan oksigen yang masuk juga tidak bisa maksimal 100%. Karena kembang kempisnya nggak maksimal seperti itu. Sedangkan oksigen dia itu sebagai energi penghangat dalam tubuh kita, dia itu untuk memanaskan api lah kalau dalam bahasa TCM-nya itu atau bahasa holistiknya itu untuk memanaskan api itu kan membutuhkan oksigen. Api tidak akan hidup ketika tidak ada oksigen. Lah kalau oksigen dalam tubuh kita kurang karena kita sedih, kembang kempisnya parunya terpengaruh sehingga asupan oksigennya kurang, akan membuat membuat dia mesti menjadi lemah, letih, lesu karena energinya drop, asupan oksigennya kurang. Nah ketika dia asupan oksigennya kurang, badannya cenderung dingin, maka akan melemahkan sistem cernanya, akan melemahkan lambungnya, sehingga karena lambungnya cenderung dingin, karena lambungnya juga pergerakannya nggak maksimal karena kesedihan tadi yang menenggelamkan energi, maka akan membuat seseorang itu jadi malas makan. Ketika sudah sedih, malas makan, energinya mesti tambah drop. Nah, kesedihan ini biasanya ya pada umumnya itu karena ditinggalkan seseorang. Itu paling umum itu, baik pasangan ya, misal ya suami istri salah satunya meninggal. Misal si istri meninggal. Kalau misal si suami dia ini tidak bisa move on terhadap meninggalnya istri, kesedihan berlebih dan semacamnya, energinya semakin tenggelam, mesti jatuh sakit si suami. Begitu juga ketika anak meninggal oleh orang tuanya, ketika dia terlalu sedih berlebih, tidak terobati kesedihannya, maka akan membuat anak tadi menjadi sakit-sakitan. Ataupun orang tua yang ditinggalkan anak dan semacamnya. Itu kan menimbulkan kesedihan semua. Lah itu nanti yang akan menenggelamkan
energi. Sebelum kita bicara masalah solusi, kita harus tahu dulu lah alur terjadinya suatu penyakitnya itu seperti apa, supaya kita lebih paham. Terus yang berikutnya, karena dia itu sedih menenggelamkan energi, maka akan membuat seseorang itu juga jadi malas makan. Ketika malas makan, cenderungnya yang dimakan cuman ngemil-ngemil makanan yang tidak memenuhi nutrisinya. Misal dia malas makan, makannya cuman roti, cilok, cireng, ataupun cemilan-cemilan yang lain. Itu kan sudah pernah saya sampaikan kan. Makanan yang diolah lebih dari sekali, maka dia akan lebih susah dicerna ataupun diserap dalam tubuh kita. Makanan yang diolah lebih dari sekali akan lebih susah dicerna ataupun diserap dalam tubuh kita. Itu sudah sering saya sampaikan, cuman enggak apa, saya ulangi lagi ya. Misal contoh, saya ngambil tanah, terus tak kasih air, tak bentuk bulatan-bulatan. Terus saya ngambil tanah lagi, yang berikutnya tidak tak bentuk. Ini tanah ini bisa ngambil tanah tidak dibentuk, yang saya ngambil tanah lagi, saya bentuk bulatan-bulatan. Saya kasih air, saya bentuk bulatan-bulatan, diadon lah. Ketika ini sama-sama saya siram air, tanah yang tidak dibentuk dan tanah yang dibentuk menjadi adonan, maka tanah yang tidak dibentuk akan mudah hancur dengan air dibandingkan tanah yang dibentuk bulatan-bulatan. Seperti itu. Begitu juga dengan makanan. Misal olahan tepung. Itu olahan tepung kan bisa dari beras, bisa dari gandum, bisa dari singkong. Misal kita bahas masalah dari singkong. Singkong itu ketika dia cuma direbus, kita makan, itu lebih mudah dicerna dan lebih mudah diserap dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya dia sudah menjadi cilok, cireng, ataupun bahkan olahan tepung yang lain bisa jadi kue dan semacamnya, itu kan sudah diadon dengan beberapa proses. Itu yang lebih susah dicerna dan diserap dalam tubuh kita. Nah, kalau yang seperti itu, orang yang sedih dan semacamnya, makannya tidak diperhatikan, makannya cenderung malas makan dan semacamnya, yang dimakan ngemil-ngemil seperti itu, mesti apa? Akan membuat tubuhnya drop. Lah, sedangkan olahan tepung, selain dia juga susah dicerna, dia juga bentuk dahak. Termasuk malas makan, makannya buah-buah juga bentuk dahak. Sudah sifat sedih itu dia dingin menenggelamkan energi, memunculkan dahak, sehingga apa? Membuat nafasnya jadi nggak plong dan semacamnya. Jadi nafasnya nggak plong, yang pertama bisa dari dahaknya, banyak dahak. Yang kedua dari postur paru-parunya seharusnya itu bisa kembang kempis, dia mengkerut. Itu bikin sesek. Ditambah lagi ada dahaknya, tambah lagi pola makan yang salah, makanannya yang bentuk dahak. Wah, sudah itu. Jadi tambah drop itu penyakitnya itu. Nah, yang dimakan olahan tepung, sedangkan olahan tepung dia bentuk dahak. Roti itu ketika terkena air dia menyerap cairan, ketika sudah ada airnya dia lembek seperti dahak. Dan tepung itu ketika kena air juga seperti dahak. Buah dia sifatnya dingin. Sifat dinginnya menenggelamkan energi. Energi tenggelam mesti dahaknya muncul. Terus buah dia juga ada sifat lembabnya. Ketika dia membusuk, maka akan mengeluarkan lendir. Berarti apa? Buah ini dia membentuk dahak. Kan seperti itu. Lah kalau misal dia sifat sedih tadi menenggelamkan energi itu memunculkan dahak, itu maksudnya gimana, Bib? Lah kalau misal seorang itu energinya drop, terlalu dingin, mesti dahaknya muncul. Ketika kita di daerah pegunungan cenderung dingin dan semacamnya. Kalau misal terpapar dingin dalam jangka panjang, maka apa? Juga akan membuat tubuh kita itu apa? Mesti muncul dahaknya, pilek minimal. Seperti itu. Jadi sifat dingin mesti memunculkan dahak. Makanya maaf kata ketika seseorang yang hendak mau sakaratul maut itu kan ketika mereka mau meninggal itu kan energinya kan sudah drop mau meninggal itu. Makanya terkadang orang yang seperti itu ketika dia sudah sakaratul maut nggak sadar, mesti ngorok. Lah ketika ngorok itu di lehernya itu mesti ada dahaknya. Nah seperti itu. Karena energi yang drop itu akan munculkan dahak. Makanya orang yang sakaratul maut itu, kalau semisal kita itu tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, kita akan susah untuk mengucapkan la ilaha illallah walaupun kita ditalkin. Karena sifat energi drop itu dia munculkan dahak. Lah ketika ada dahak di leher ini, pasti akan mempengaruhi dia di suara kita.
Ketika ada dahak di leher mempengaruhi di suara kita. Makanya ketika seorang tidak mau meninggal banyak dahaknya itu ketika ditalkin itu agak susah. Susah memang, bukan agak susah, susah lagi, susah memang. Kecuali nanti dapat pertolongan dari Allah Ta'ala sehingga dia bisa ditalkin terus mengucapkan la ilaha illallah. Itu secara penjelasan holistik itu seperti itu. Nah terus lanjut yang berikutnya. Lanjut yang berikutnya tadi itu masalah dahak itu kalau misal dia sedih terus dia itu bermasalah di pola makan juga tambah muncul dahak. Lah ketika tambah muncul dahak ini maka apa dia sudah sedih, sesak nafas, sering batuk, berdahak. Nah, itu gara-garanya itu. Makanya ketika seperti itu ya berarti yang kita makan seharusnya makanan yang bersifat hangat dan menaikkan energi. Makan daging dulu. Kalau orang sedih lidahnya pucat apalagi sampai berdahak yaitu makan daging dulu yang menaikkan energi. Terus kalau semisal dia ada dahak itu nanti juga bisa yang memunculkan apa? Palpitasi. Palpitasi itu apa? Jantung berdebar itu. Jantung berdebar itu namanya palpitasi. Lah palpitasi itu bisa muncul juga karena ada kesedihan, terus ada dahak itu juga bisa muncul palpitasi. Karena sifat dari dahak, semisal paru-parunya penuh dengan dahak. Nah, saya sebelum ya ini kita bahas dulu lah ini yang masalah palpitasi ini. Semisal dia paru-parunya penuh dengan dahak, banyak dahaknya karena yang dimakan yang bersifat lembab dingin membentuk dahak. Seperti itu. Terus kesedihan juga menenggelamkan energi dan bentuk dahak. Kenapa kesedihan menenggelamkan energi dan bentuk dahak? Ya karena ketika kesedihan kan orangnya kan cenderung menangis. Kalau orang menangis mau nggak mau mesti memunculkan dahak. Ya sudah itu otomatis. Orang yang sedih menangis muncul dahak ya sudah itu sudah otomatis seperti itu. Kalau dia sering bersedih dan sering menangis mesti dahaknya banyak. Ya maklum lah. Memang seperti itu dalam tubuh kita. Terus sudah seperti itu pola makannya salah, dahaknya muncul. Nah, ketika dia dahaknya cenderung banyak, lendirnya cenderung banyak di paru-paru. Sedangkan jantung ini dia itu memompa darah dari jantung ke paru untuk ngambil oksigen. Nah, ketika di paru banyak dahaknya, berarti kelembapannya juga dominan. Sifat lembab dia itu mengikat. Sifat lembab itu kalau lendir itu dia mengikat, lengket. Nah, ketika jantung memompa darah ke paru, terus dari paru kan karbondioksida ditukar jadi oksigen, diikat oleh darah kan gitu. Nah, ketika dia darahnya kembali ke jantung, terus semisal di parunya itu banyak dahaknya, banyak kelembapannya, maka apa? Kelembapan dan dahaknya tadi juga bisa ikut tersirkulasi. Kelembapannya. Itu nanti kalau misal dicek tuh biasanya itu nanti ini ada trigliseridnya tinggi, jantung koroner, ada penyumbatan jantung koroner dan semacamnya. Itu sebenarnya karena faktor ada kelembapan. Jantung koroner dan semacamnya karena faktor kelembapan. Ya solusinya dibuang kelembapannya. Kalau solusi instannya ya nanti pasang ring, buka lagi biar lancar lagi darahnya. Cuman kan kalau masalah utamanya kelembapan dahaknya nggak dihilangkan, nanti suatu saat bisa numpuk lagi enggak? Ya mesti bisa numpuk lagi kan gitu. Kalau misal dia penyebab utamanya itu enggak diselesaikan gitu loh. Nah itu harus kita pahami di situ. Jadi dahak itu nanti bisa mengganggu sirkulasi darah yang dari jantung ke paru. Ketika sirkulasinya enggak lancar, mau enggak mau kan jantung ini tetap karena dia itu kerjanya itu memompa darah, mau enggak mau misal dia itu darah yang dia terima kurang ataupun darah yang dia setorkan itu tidak sampai pada tempatnya, otomatis jantungnya ini kan akan memacu terus. Lah memacunya ini juga bisa timbul palpitasi. Palpitasi itu apa? Jantung berdebar. Ini sudah azan di sini teman-teman semua. Kita dengarkan azan dulu bentar ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah azan di sini. Tadi ada komentar Bu Sulika, kalau semisal istri meninggal suami nikah lagi. Ya emang harus gitu. Harus misal dia pengen move on ya nikah lagi. Termasuk juga ibu-ibu. Semisal suami meninggal ya kalau semisal emang ada laki-laki yang melamarnya ya nikah lagi supaya cepat move on. Kalau semisal nggak gitu ya nggak move on gitu loh. Kalau nggak mau sakit ya harus gitu memang. Bagaimana caranya kita bisa move on tidak sedih terlalu berkepanjangan.
Kan seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan kesedihan nanti merembet ke masalah palpitasi atau jantung berdebar. Nah, terus juga masalah di jantung berdebar itu kan bisa karena juga kelembapan, terus bisa juga karena Masya Allah ada yang nge-give ya, Bu Vivianti, terima kasih. Terus juga karena bisa karena faktor kesedihan, tadi bisa menyebabkan masalah di sistem cerna, di paru dan di jantung. Nah, kalau semisal dia itu bermasalah di sistem cerna, itu nanti juga mempengaruhi di darah dan kualitas darah. Nah, palpitasi itu juga bisa timbul karena faktor kelembapan, bisa timbul juga karena faktor kurang darah. Itu juga bisa menyebabkan palpitasi. Nah, kan palpitasi dulu pernah saya bahas ya, palpitasi ya. Bentar, tak bukakan kitabnya dulu. Jatuh kitabnya. Nih, palpitasi dulu pernah saya bahas ya, penyebab dari palpitasi ya. Palpitasi ini kan bisa beberapa penyebab. Ini karena kalau kita bahas masalah penyakit itu semua itu saling berkaitan, no. Makanya diagnosa itu memang harus betul-betul paham orangnya itu. Nah, palpitasi itu bisa karena faktor salah satunya kekurangan energi tadi, juga bisa menyebabkan palpitasi, masalah darah juga menyebabkan palpitasi. Terus masalah kekurangan materi, baik itu kekurangan darah atau kekurangan cairan juga menyebabkan palpitasi. Nah, terus kalau semisal masalah sistem cerna, terus nanti berkaitan dengan palpitasi itu bisa juga dari kelembapan atau bisa juga karena faktor kekurangan darah. Karena ingat, ketika dia ada kesedihan, malas makan, makanan yang tidak dimakan tidak memenuhi gizinya, maka akan membuat seseorang tersebut juga kekurangan darah juga bisa. Karena kenapa? Yang memproduksi darah itu siapa? Sistem cerna. Kalau sistem cernanya dia malas makan, yang dimakan tidak memenuhi kebutuhan tubuhnya, bagaimana kualitas darahnya? Mesti kualitas darahnya juga akan buruk. Misal dia sudah sampai malas makan, yang dimakan nggak memenuhi kebutuhan tubuhnya, lidahnya pucat, putih, pucat, terus dia juga gampang keliengan, itu bisa karena faktor kurang darah juga. Palpitasi, jantungnya berdebar juga bisa karena faktor darah juga. Apalagi sudah dia pucat tipis lagi, sudah pucat tipis bisa juga karena kekurangan darah. Pucat tipis itu bisa karena faktor kekurangan darah, dari lidahnya bisa dilihat seperti itu. Nah, kalau semisal dia seperti itu, terus dia terjadi palpitasi, walaupun dia awalnya kesedihan, itu juga bisa menyebabkan palpitasi ketika kelembapannya dominan, atau dia ini malas makan, atau yang dimakan itu tidak memenuhi kebutuhan tubuhnya untuk membentuk darah dan energi. Nah, itu nanti juga bisa menyebabkan palpitasi. Berarti masalah kesedihan itu nanti komplikasinya gitu, ke jantung bisa, sistem cerna juga bisa, terus juga ke paru. Itu nanti kan gitu. Jadi harus kita pahami di sini. Jadi seperti itu ya. Terus solusinya apa? Solusinya kalau yang sedih ya ikhlaskan. Sudah ikhlaskan ketentuan Allah Ta'ala itu memang seperti itu. Terus juga betul-betul dipahami tentang tujuan kita hidup itu untuk apa gitu loh. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan di surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali itu beribadah kepadaku. Jadi ini harus dipegang teguh seseorang itu dalam kehidupannya. Urip itu tunggu apa gitu loh. Hidupnya itu buat apa? Ya buat beribadah pada Allah Ta'ala. Adapun kita punya anak, punya keluarga, itu caranya ibadah semua pada Allah Ta'ala. Nah, ketika itu diambil oleh Allah Ta'ala, ya sudah, berarti kan kita bisa beribadah dengan cara yang lain, dalam artian meningkatkan pahala kita dengan cara yang lain. Semisal katakanlah ada anggota keluarga kita yang meninggal dan semacam, semisal anak kita meninggal dan semacamnya, ya sudah, kalau memang Allah Ta'ala sudah menakdirkan seperti itu, gimana lagi, ya sudah, kita maksimalkan anak yang masih ini, kita didik secara maksimal supaya dia menjadi ahli Quran, menjadi dai, dan supaya kita mendapatkan pahala jariah ketika kelak anak-anak kita itu berjuang di jalan Allah gitu loh. Seperti itu harus kita gitukan, karena ketika kita tidak mudah, kita susah move on, itu yang bikin kesedihannya nggak hilang-hilang. Jadi kembali lagi ke tujuan hidupnya. Terus yang kedua, perbaiki dari postur tubuhnya. Jadi emang sering gini lah, itu ada di YouTube saya itu,
Untuk masalah dada itu sering diginikan, biar dadanya nggak menyempit, itu sering diginikan. Terus diginikan itu biar nafasnya biar plong. Nah itu nanti gitu kan dilenturkan di daerah nafasnya gitu loh, dadanya dilenturkan dan semacamnya. Cara mengembalikan HP gimana Beb? Fotokan lidahnya kirimkan ke sini. Nah, teman-teman kalau yang mau konsultasi langsung dengan saya, fotokan lidahnya, gejala khas yang muncul apa aja nanti kirimkan ke nomor WA saya. Nanti biar terdiagnosa dulu gitu. Nah, terus yang berikutnya solusinya berarti ya perbaiki dulu dengan Allah Ta'ala. Tujuan hidupnya tinggal apa? Tujuan hidupnya buat apa? Terus yang kedua, lenturkan area dada terutama. Dada, leher, ya semua sebenarnya dilenturkan, semua sendi dilenturkan. Harus mau bergerak. Terus yang ketiga, atur pola makan sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Yang berikutnya, masuk herbal sesuai dengan diagnosa. Karena ketika herbal yang masuk ini salah, ternyata herbal yang masuk yang bersifat lembab dingin mesti tambah drop. Itu gitu, guys. Ini karena sudah terbatas waktunya, di sini sudah azan. Ini antara azan dan iqomah, saya doakan buat teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Dan saat ini mungkin ada yang rezekinya kurang lancar, semoga Allah Ta'ala melancarkan rezekinya, memberkahinya. Dan gak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah Ta'ala memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka, melindungi mereka dari serangan musuh-musuh mereka dan memerdekakan mereka. Mungkin dari kami cukup sekian, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf karena tidak ada yang sempurna dan keilmuan saya masih jauh dari sempurna dan saya juga masih terus belajar. Mungkin bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa tahfadhul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.